Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, alhamdulillah bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi peluang. Disimak ya video pembelajaran hari ini. Untuk kompetensi dasar hari ini adalah yang pertama tentang menjelaskan peluang empirik dan teoretik dari suatu kejadian, dari suatu percobaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menjelaskan mengenai peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai peluang suatu kejadian. Yang pertama itu ada ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian atau hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Nah, dilambangkan dengan S. Banyaknya anggota suatu ruang sampel dinyatakan dengan N dalam kurung S. Nah, adapun untuk titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Nah, perhatikan contohnya untuk lebih memahami lagi. Yang pertama, kejadian pelemparan sebuah dadu. Nah, sebuah dadu itu kan ruang sampel sebuah dadu itu S-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS banyaknya ruang sampel itu ada 6, karena kan memang untuk dadu sendiri ada bilangannya itu 1 sampai 6. Maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, adapun jumlahnya N atau ditulis juga NS ada 6. Nah, kemudian untuk titik sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua, ada kejadian melambungkan mata uang logam. Nah, kita ketahui bahwa uang logam itu terdiri dari ada dua sisi ya. Terdapat gambar sama angka. Nah, untuk ruang sampelnya dari percobaan melambungkan mata uang logam itu adalah S-nya itu, ruang sampelnya itu adalah angka dan gambar, atau dapat ditulis S sama dengan A, G. Maka NS banyaknya ruang sampel itu adalah 2. Nah, untuk titik sampelnya itu adalah angka atau disimbolkan dengan A dan gambar disimbolkan dengan G. Nah, menentukan ruang sampel. Nah, ruang sampel ini dapat ditentukan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama ada mendaftar, yang kedua ada membuat tabel, dan yang ketiga adalah diagram pohon. Contoh, tentukan ruang sampel pada pelemparan 2 keping uang logam. Nah, kita ketahui bahwa satu uang logam itu dia terdiri dari 2 ruang sampel. Nah, berarti kalau misalnya ada 2 keping uang logam berarti sekitar ada 4 ruang sampel. Nah, berarti yang pertama kita dengan cara mendaftar, berarti S ruang sampel sama dengan bisa jadi AA angka, kemudian AG angka gambar, atau GA gambar angka, ataupun GG gambar. Nah, selanjutnya yang kedua dengan tabel. Nah, ini ada A, G, AG. A dan A jadi AA, angka dan angka jadi angka. Kemudian angka dan gambar jadi angka gambar dan angka jadi GA, gambar dengan gambar jadi GG. Selanjutnya diagram pohon. Nah, uang logam
ke-1 itu adalah angka. Nah, uang logam kedua itu ada angka dan gambar. Maka hasil uang logam yang mungkin itu adalah ada angka-angka, yang kedua ada AG, angka gambar. Kemudian untuk uang logam gambar, uang logam ke-1 itu gambar, uang logam kedua itu angka gambar. Maka hasil untuk logam yang mungkin hasil uang logam yang mungkin itu adalah GA gambar angka ataupun GG gambar-gambar. Nah, kita bisa memilih untuk menentukan ruang sampelnya dengan cara salah satu di bawah ini, apakah mendaftar dengan tabel ataupun dengan diagram pohon. Selanjutnya ada peluang empirik. Nah, peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian atau banyaknya suatu kejadian terhadap banyaknya percobaan. Nah, untuk mencari frekuensi relatif itu adalah banyaknya suatu kejadian dibagi banyaknya percobaan. Untuk lebih memahaminya, kita simak contoh soal berikut. Contoh pertama, pada percobaan pelemparan satu koin uang logam yang kita ketahui terdapat angka dan gambar. Nah, sebanyak 100 kali itu muncul angka sebanyak 45 kali. Berapakah peluang empirik munculnya gambar? Nah, untuk menjawabnya, kita jawab. Nah, banyaknya percobaan kan 100 ya. Nah, untuk muncul tadi katanya sebanyak 45 kali itu muncul angka ya, sisi angka. Nah, berarti kira-kira untuk muncul gambar itu kita akan mencari muncul gambar itu dari banyaknya percobaan dikurangi muncul angka. Banyaknya percobaan kan 100 dikurangi muncul angka kan 45. Nah, berarti ini 100 kurangi 45 itu 55. Nah, sisanya itu berarti muncul gambar itu adalah sebanyak 55 kali. Nah, maka untuk peluang empirik munculnya gambar itu adalah banyaknya suatu kejadian dibagi banyaknya percobaan. Tadi banyaknya suatu kejadian itu 55 kali ya untuk munculnya gambar, dibagi banyaknya percobaan 100. Kita perkecil dibagi 5, atas bagi 5, bawah dibagi 5. 55 dibagi 5 11, 100 dibagi 5 20. Hasilnya adalah 0,55. Nah, jadi peluang empirik atau frekuensi relatif munculnya gambar adalah 0,55. Kita ke contoh soal kedua. Nah, Rino melempar dadu sebanyak 200 kali. Hasilnya ternyata muncul mata dadu 6 sebanyak 56 kali. Nah, tentukan frekuensi relatif kejadian munculnya mata dadu tersebut. Nah, kita akan menjawabnya, banyaknya percobaan kan 200 kali. Kejadian munculnya mata dadu 6 sebanyak 56 kali. Nah, maka frekuensi relatifnya itu sama dengan banyaknya suatu kejadian dibagi banyaknya percobaan. Berarti banyaknya suatu kejadian kan tadi 56 dibagi 200. Kita bagi ke atas dan bawah itu dengan 8. 56 bagi 8 7. 200 dibagi 8 25. 7 bagi 25 itu 0,28. Jadi frekuensi relatif munculnya mata dadu 6 itu adalah 0,28. Selanjutnya yang ketiga ada peluang teoritik. Peluang teoritik adalah perbandingan antara banyaknya anggota kejadian atau frekuensi kejadian yang muncul terhadap banyaknya anggota ruang sampel. Nah, untuk peluang teoritik ini rumusnya PA sama dengan NA per NS. PA itu adalah peluang kejadian A, NA itu adalah banyaknya anggota kejadian A, NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Nah, untuk lebih mengetahui tentang peluang teoretik, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Hitunglah peluang munculnya. Yang pertama dadu 3, yang kedua dadu ganjil. Nah, untuk ruang sampelnya itu terdiri
dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyaknya anggota ruang sampel itu ada 6. Nah, yang A. Nah, peluang munculnya dadu 3. Nah, misalnya A adalah himpunan kejadian munculnya dadu 3, maka A-nya itu adalah anggota kejadian A itu adalah 3, sehingga banyaknya anggota A itu 1. Kenapa hanya 3? Karena setiap dari sekali pelemparan itu, angka 3 itu berpeluang muncul 1 kali gitu dari 1 buah dadu. Maka peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS. NA itu 1, NS-nya itu adalah 6. Jadi peluang munculnya mata dadu 3 itu adalah 1/6. Nah, yang kedua, dadu ganjil. Nah, misalnya B adalah himpunan kejadian munculnya dadu ganjil, maka B sama dengan 1, 3, 5. Sehingga banyaknya anggota B itu 3. Nah, PB banyaknya peluang kejadian B itu sama dengan NB banyaknya anggota B dibagi NS banyaknya anggota ruang sampel. Berarti 3 dibagi 6 sama dengan 1/2 atau 0,5. Jadi peluang munculnya mata dadu ganjil itu adalah 1/2. Ini contoh kedua. 2 buah dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 6. Nah, untuk menjawabnya perhatikan tabel berikut. Nah, kalau misalnya ada 2 mata dadu yang dilemparkan, kita bisa membuat tabel. Untuk memudahkan menggunakan diagram tabel ya. Nah, dadu ke-1 sampai 6, dadu kedua 1 sampai 6 juga. Jadi 1, 1, 1, 2, 1, 3 dan seterusnya sampai di ujung 6, 6. Nah, tadi katanya munculnya mata dadu berjumlah 6. Nah, cari di tabel tersebut yang dimana ketika 2 angka dijumlahkan hasilnya adalah 6. Nah, terlihat bahwa ada 5, yaitu ada 1 dan 5, 2 dan 4, 3 dan 3, 4 dan 2, dan 5 dan 1. Nah, banyaknya ruang sampel itu ada 36. Maka anggota kejadian A itu ada 5, yaitu yang peluang munculnya mata dadu berjumlah 6. Sehingga NA sama dengan 5. Maka untuk peluang teoretiknya sama dengan PA sama dengan NA per NS. NA-nya itu ada 5, NS-nya 36. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 adalah 5/36. Selanjutnya hubungan peluang empirik dan peluang teoretik. Nilai peluang suatu kejadian hanya dapat didekati oleh percobaan yang diulang sebanyak mendekati hingga melalui perbandingan banyaknya muncul kejadian tersebut terhadap banyaknya percobaan. Jika banyaknya percobaan berhingga, perbandingan banyak kemunculan kejadian tersebut terhadap banyaknya percobaan disebut frekuensi relatif pada banyak percobaan tersebut. Nah, hubungannya itu adalah FA sama dengan NA per M. FA-nya itu adalah peluang empirik kejadian A, NA-nya itu adalah banyaknya anggota kejadian A, dan M adalah banyaknya percobaan. Contoh. Nah, Farhan melakukan percobaan melambungkan sekeping uang logam. Percobaan tersebut dilakukan dalam beberapa tahap. Pada setiap tahap, Farhan melambungkan uang logam tersebut sebanyak kelipatan 20 kali. Hasil percobaan dilakukan Farhan tersebut disajikan dalam tabel berikut. Nah, banyaknya kejadian yang muncul, G itu sama dengan pada tabel berikut. Nah, perbandingan yang diperoleh untuk setiap tahap sebelumnya dikenal dengan nama frekuensi relatif munculnya sisi gambar. Nah, terlihat bahwa perbandingan setiap tahap mendekati nilai 1/2 ya. Yang tabel di bawah dalam bentuk desimal itu dia mendekati 1/2 atau 0,5. Nah, hasil tersebut akan dibandingkan dengan peluang teoretik ruang sampel.
percobaan melambungkan sekeping uang logam adalah S, ruang sampelnya itu adalah A, G, atau banyaknya ruang sampel itu adalah 2. Misalnya A adalah kejadian munculnya gambar, G, NA banyaknya anggota A itu adalah 1. Maka peluang teoritiknya itu adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/2 atau sama saja dengan 0,5. Berarti secara teoritik dapat dikatakan bahwa peluang munculnya gambar adalah 1/2. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya kita melakukan percobaan, maka nilai peluang empiriknya akan semakin mendekati peluang teoritiknya. Nah, latihan yang pertama, terdapat 20 kelereng berwarna putih, 35 kelereng berwarna kuning, dan 45 kelereng berwarna hijau yang ditempatkan pada sebuah kaleng. Jika diambil secara acak sebuah kelereng, maka peluang kelereng yang terambil berwarna putih adalah, nah, kan tadi banyaknya kelereng putih itu adalah 20. Nah, maka banyaknya kejadian A itu adalah 20. Jumlah seluruh kelereng berarti banyaknya ruang sampel itu adalah kelereng putih ditambah kelereng kuning ditambah kelereng hijau, yaitu 20 ditambah 35 ditambah 45, hasilnya 100. Nah, PA peluangnya itu adalah NA banyaknya kejadian A dibagi NS banyaknya ruang sampel. Nah, berarti tadi 20 per 100. Kita bagi 5 baik atas maupun kita bagi 20 atas pembilang maupun penyebutnya. Nah, berarti 20 bagi 21, 100 bagi 25. Nah, jadi peluang kelereng yang terambil berwarna putih adalah 1/5. Nah, soal yang kedua, sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan bersama-sama. Peluang munculnya angka dan mata dadu ganjil adalah, nah, untuk penjawabnya, kita misalkan A ini adalah kejadian munculnya angka. Maka banyaknya kejadian A itu adalah 1 kali. Nah, B itu adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil, yaitu 1, 3, 5. Berarti banyaknya kejadian B itu adalah 3. Kemudian banyaknya anggota ruang sampel sekeping uang logam itu adalah 2. Karena uang logam itu terdiri dari 2 mata sisi, yaitu angka dan gambar. Selanjutnya, banyaknya ruang sampel sebuah dadu itu adalah disimbolkan dengan NSB. Karena banyaknya mata dadu muncul itu adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka jika ada soal seperti ini, rumusnya adalah PA dan PB itu sama dengan NA dibagi NSA dikali NB per NSB. NA-nya tadi 1, NSA-nya itu adalah 2, dikali NB-nya itu adalah 3, per NSB-nya itu adalah 6. 1 kali 3, 3, 2 kali 6, 12. Kita perkecil dibagi 3 untuk penyebut dan pembilangnya. 3 bagi 3, 1, 12 bagi 3, 4. Jadi, peluang munculnya mata dadu ganjil dan angka itu adalah 1/4. Nah, terima kasih telah menyimak materi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa di Google Classroom atau via chat WA ke Ibu. Terima kasih telah menyimak materi pada pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita lanjutkan lagi materi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.